Ini ada pesan sponsor dari Mbak Jana. Kula dikang lanjutke judulnya tentang haji sing wingi. Ngoten nggih? Wingi kan haji episode 1 ya. Lah nek kula dikang jelaske haji niku insyaallah nanti ada 9 episode. Nek waktunya minimal 1 jam, nggih. Tapi nek waktunya 30 menit, nggih jadinya 20 episode. Tinggal tergantung nggih. Makanya dijelaskan haji ini kan umpamanya cuplikan yang ngarepe tok. Mangke boten ngerti hakikat haji. Sing ngerti cuma syariat tok. Ngoten ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pun paham Bu nggih? Paham nggih? Nggih. Pun paham nggih pun toh. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Jadi rumah yang pertama kali dibikin di muka bumi ini yaitu apa? Ka'bah. Jadi riyen niku dereng wonten rumah, dereng wonten bangunan apapun. Setelah diciptakannya langit dan bumi, yang pertama kali dibikin adalah Ka'bah. Niku yang pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Lalu lagi di Bakkah. Bakkah niku nama lain daripada Mekah. Jadi ada yang menyebut Makkah, ada yang menyebut apa? Bakkah. Al-Mubarak ya, yang diberkahi. Dan ini nek kula kepengin jelaskan masalah Ka'bah sing Mekah niku kudune kula jelaskan sejarah manusa riyen. Nggih. Pun-pun santen ya sejarah manusa ya. Manusa niku sejak Nabi Adam. Nabi yang pertama sinten? Nek manusia pertama sinten? Foto. Nah ini kudune dijelaskan. Mulai pertama Adam, kemudian Adam sampai medun ning Idris. Ini kalau mulai kedua mau komisor. Komisor mau kedua. Nek kalau Nabi Muhammad berarti komisor. Nek kedua berarti kau Adam. Kalau Nabi Muhammad saya, Nabi Muhammad. Nek munggah ting Ismail, gitu. Ismail anaknya sinten? Ibrahim. Gitu. Ibrahim anaknya sinten? Azar anaknya sinten? Sinten Syam anaknya sinten? Nuh anaknya sinten? Idris anaknya sinten? Nyambungnya, maksudnya nyambungnya ini dulu. Nyambungnya sinten? Adam. Ini kan saking Nabi Muhammad. Dan saat ini saking Nabi Isa. Saking Nabi Isa. Nabi Isa mungkin sinten? Sinten mulai Nabi Isa. Sulaiman sinten? Daud sinten? Yahuda niku anake sinten? Anak Yakub. Jadi Yakub niku nama lain daripada Yahudi. Niku Yakub. Nggih. Niku nek asline niku sebutannya Yakub niku nek dalam bahasa Ibrani niku namanya Yus Elohim. Artinya pelayan Tuhan. Ya. Lah Yakub niku menggawe sinten? Ishak menggawe sinten? Ibrahim munggah tekan Nabi Adam. Jelas ya? Nah saat ini Ka'bah itu sebelum adanya Ka'bah, gitu, yang menjadi pusat ritual kita, itu sudah ada bentuk Ka'bah tempat ibadah yang lain yang Allah taruh di langit, yaitu di langit 7. Namanya apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang datang dan tidak kembali. Ya. Setiap hari 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur menyembah kepada Allah, melakukan peribadatan dan ritual dan tidak kembali setiap hari. Ini katanya kata-kata. Nah ketika Nabi Adam itu turun di muka bumi, kangen. Ya Allah, saya itu sudah lama di surga, di langit sana.
sering melihat para malaikat pada ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, gitu. Tapi ketika ada di muka bumi tidak ada yang lain, cuma Nabi Adam, hampir keluarganya doa. Kangen ibadah, akhirnya memohon kepada Allah agar supaya ada tempat peribadatan yang difokuskan. Ya, maka disitulah pertama kali Ka'bah didirikan. Jadi Ka'bah itu wonten sejak kapan? Sejak kapan Ka'bah wonten itu? Sejak Nabi Muhammad ibu Nabi Adam. Jadi ini perlu dipahami oleh calon-calon haji, ya, insya Allah yang sudah pengen angkat haji. Jadi udah tekan kono, tekan Ka'bah, gitu nyekel kelambine Ka'bah, gamis sekiranya niku, ampun dipahami riyen. Ben mangke ketika haji pulang haji hajinya berkualitas, ya, berkualitas, paham bener kenapa kok manusia dikongkon haji. Ya, jelas ya. Sejak Nabi Adam sudah ada itu Ka'bah itu. Dipakai untuk apa? Ya ibadah, menyembah kepada Allah, dipakai tawaf juga. Jadi tawaf niku bukan barang baru. Tawaf niku bukan barang yang lagi ini soalnya itu bukan. Sejak Nabi Adam semua penduduk bumi sudah diperintahkan untuk bertawaf. Ya itu dari Nabi Muhammad loh. Karena jadi kan nanti jarak Nabi Adam tekan Nabi Idris itu jaraknya 1000 tahun loh niku. Dan Nabi Idris tekan Nabi Nuh itu jaraknya 2000 tahun. Nabi ya, tekan Nabi Ibrahim ini 2000 tahun. Nabi Ibrahim tekan Ismail jaraknya pinten? Sejak niku anak iki. Lah Ismail tekan Nabi Muhammad ini jaraknya pinten? Nah Ismail tekan Nabi Muhammad itu 600 tahun jaraknya. Nek dihitung itu ribuan tahun mulai dari Nabi Adam sampai tekan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad kepada kita hari ini sekitar 1500 tahun. Coba dengan tambah ke itu. Jangan tahun itu enggak ada, pirang tahun kira-kira gitu. Aku matematika kira kamu dengar, kira-kira pirang tahun itu. Ribuan tahun mulai. Ribuan tahun sejak Nabi Adam sampai kita hari ini masih kuat dan kokoh ajaran untuk tawaf. Nah, itu berarti ajaran yang benar. Nah, ajaran yang anyar-anyaran biasanya setahun 2 tahun sudah benar. Ya, nah, itu sudah ribuan tahun sampai kepada Nabi Muhammad itu tetap dijalankan yang namanya manasik. Manasik itu apa? Manasik itu adalah tata cara beribadah. Ya, jadi dengan diajari manasik haji, mudeng maksudnya manasik ini tata cara melakukan ibadah. Ibadah apa lagi? Nek ketepatan urusan haji, berarti manasik haji. Ya. Nek ketepatan masalah yang lain juga masalah. Sampai istilah haji dari startnya Nabi Ibrahim. Startnya Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim itu kan namanya nggak punya keturunan. Ya. Nabi Ibrahim itu istrinya siapa namanya? Siti Sarah. Hampir lanjut usia, jadi mungkin sudah 70 tahun lebih. Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Sudah berdoa kepada Allah, tidak dikaruniai anak. Sampai akhirnya hijrah menuju ke Mesir, malah diperalat oleh Fir'aun. Diperalat oleh Fir'aun, tetap juga masih tidak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim baru pertama kali punya anak itu bersama Siti Hajar. Hajar itu hadiah dari Fir'aun untuk istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Nyambung. Kalau nggak hadiah itu dia maksudnya ingat loh. Sarah itu waktu itu karena dia itu orang yang sangat baik, sangat bersih, sehingga waktu itu diperdaya oleh Fir'aun. Dan Ibrahim itu nggak mampu, hanya berdoa lagi kepada Allah. Tetapi Fir'aun nggak mampu juga menghajar Sarah. Akhirnya tidak bisa memperalat Siti Sarah. Karena Fir'aunnya kalah dengan Sarah, maka Fir'aun dengan gentleman memberikan hadiah. Dan dia kan siapa? Hajar. Jelas ya? Jadi Hajar itu sebagai hadiah dari Fir'aun kepada Siti Sarah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sarah? Ya karena Nabi Ibrahim berdoa nggak punya anak, akhirnya sudah nikahlah Ibrahim dengan Hajar. Di situ dikaruniai anak yang pertama namanya Ismail yang akhirnya nanti menurunkan ajaran Islam ke Nabi Muhammad. Jelas ya? Dan Islam itu ada sejak zaman dulu kala.
sejak adanya manusia ya sudah Islam. Nah, makanya tak jelas deh, ono Nasrani, ono Yahudi itu dia julungi. Nah, ini kemana? Keterangannya masih panjang. Yang penting saat ini harus paham semuanya bahwa agama Islam itu al-awwal dan al-akhir. Dari awal sejak dulu ya Islam, sampai akhir nanti juga Islam tetap ada. Yang lain setengah main sudah berubah agamanya. Oke. Nah, jadi begitu sudah punya anak Ismail, akhirnya Siti Sarah ya, rodok bosan segitu kan? Akhirnya wis ngene wae Kang Ibrahim, iki Hajar iki dipisahke. Wes kebeli. Ya. Akhirnya nopo? Hajar diajak pergi sama Ibrahim. Waktu itu Siti Sarah sama Hajar sama Ibrahim ada di Palestina. Aslinya kan dari Irak. Dari Irak dakwahnya kurang berhasil karena Namrud itu kejam. Namrud itu kejam, dakwahnya ya, karena kekejaman Namrud akhirnya mencoba berdakwah ke Mesir. Di Mesir, adalah ketemu Fir'aun, malah diutal oleh Fir'aun. Nah, nggak berhasil lagi, akhirnya balik nih Palestina. Begitu tekan Palestina, ganti ribut, ya antara Sarah sama Siti Hajar. Wes ngene wae. Daripada ribut, akhirnya Siti Hajar disuruh Nabi berdasarkan petunjuk dari Allah, diajak menuju ke Mekah. Diajak menuju ke Mekah. Ya, Mekah saat itu masih belum ada apa-apa, masih padang pasir, tidak ada apa-apanya. Oke ya, kosongan belum. Begitu sampai di Mekah, yang ada ya cuma Ka'bah zaman dulu. Ka'bah sejak adanya Nabi Adam yang sudah rusak karena kena banjirnya Nabi Nuh. Oke ya, Nabi Adam, Idris menunjukkan bahwa terjadi banjir besar sekali, tenggelam. Ka'bah juga tenggelam, sehingga Ka'bah rusak. Begitu muncul pada periode Nabi Ibrahim, disitulah mulai dibangun lagi sama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu cuma mendirikan Ka'bah dan ini cara saya renovasi, betul ya? Direnovasi Ibrahim kali Ismail berdua. Ya, ini bukan Ismail saudara kecil. Nah, ciri-ciriannya kan dengan gitu. Ciri-ciriannya begitu ke Mekah, apa yang terjadi? Ismail kan sebayi, isik ngempong Ibrahim. Di sana nggak ada apa-apa, nggak ada makhluk, nggak ada manusia, yang ada ya diri dia sendiri bersama anaknya, nggak punya apa-apa, perbekalan sudah habis, air minum sudah hampir habis. Akhirnya begitu air minum habis, Siti Hajar mondar-mandir dari sofa menuju ke Marwah. Itulah yang menjadi sebab pertama munculnya sa'i. Ngerti ya? Sa'i itu apa bu? Sa'i bukan layu-layu, sa'i itu artinya berusaha sekuat tenaga. Sa'i itu artinya berusaha sekuat tenaga. Wa al-laysa lil-insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak bisa apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang diusahakan manusia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melani sebenarnya usaha. Jelas ya? Usaha. Jadi Hajar itu mondar-mandir dari sofa marwah terus menjadi syaratnya manasik haji. Tetapi begitu sudah 7 kali, apa yang terjadi? Yang terjadi apa setelah 7 kali? Ternyata malaikat Jibril turun. Begitu Jibril turun, disebut bunyinya dalam riwayat ada yang dikatakan tangannya itu muncratlah sebuah air, maka air itu disebut Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya apa? Zam-Zam itu artinya apa? Makanya jangan nggak ngerti, kalau jangan nggak tak jarok kafe loh maksudnya kan? Itu loh Zam-Zam tak jirai loh karena itu loh. Ada dijelasin kan di Lombok kok nih, di Lombok nih. Gelas ini kalau tak sewa pesawat aja. Waduh, kalau coba ulasan, iya, turun. Kerikil turun. Oke, nah nanti begitu Siti Hajar tahu bahwa ada air yang muncrat, Hajar datang, zam itu bahasa Arab. Artinya tiga itu loh. Dinya pupuknya itu nanti kayak jangan cikan jalanan makan kan pupuknya supaya bangunnya itu orang robek. Zam. Aku jenengan yang mau anak pupuknya
Zam-zam. Nah, ini kalau yang dilakukan oleh Siti Hajar. Begitu perbekalan hadis, akhirnya setelah ada di sana, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan. Begitu juga di Ka'bah itu, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar sama Ismail, hanya berdua, tidak ada apa-apanya. Langsung Nabi Ibrahim pulang ke Palestina. Nah, akhirnya Hajar kan gitu, loh Kang, maksudmu gitu, aku ini buat tinggal bawa anak cilik, orang buat bekal pokok, buat tinggal ini kan. Akhirnya Ibrahim diam saja, tidak bisa menjawab. Tetapi Ibrahim itu kan selalu berdoa kepada Allah karena seorang nabi. Maka Hajar akhirnya disadarkan oleh Allah. Saya tahu kalau memang ini perintah Allah, saya ikhlas. Engkau tinggalkan aku. Saya tinggalkan Nabi Ibrahim menuju ke Palestina. Jadi perlu diketahui bahwasanya Hajar sama Ismail itu cuma berdua saja, ya, di tengah oro-oro. Ka'bah itu kemarin mungkin gunung atau oro-oro, di luar juga. Makanya jangan ada makan kasih lah, makan kasih. Kalau di dalam itu ada tulis-tulis itu, dan makan Ka'bah itu gunungnya gunung, gunungnya di luar. Diwadin ghairi di zal'in inda baitikal muharram. Wadin itu artinya apa? Lembah yang sangat ghairi di zal'in, yang tidak ada tanaman apapun di situ. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ya Allah, yaitu Baitul Muharram, Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak dulu. Betul ya? Dan itu berarti Ibrahim begitu meninggalkan Hajar, jarak kira-kira 10 kilo balik. Jadi Ibrahim kan melakukan menuju ke Palestina, kira-kira 10 kilo, kemudiannya pada pasar kan saya tahu. Jadi maju balik. Dulu anaknya sangat jauh. Anakku saya tahu orang. Nah begitu dulu anaknya Nabi Ibrahim kan langsung terenyuh. Aku ini kalau anak cucu dalam kejauhan di sebuah padang pasir yang tidak ada apa-apa. Manusia tahu, tidak ada apa-apa. Perbekalan udah gratis. Akhirnya apa yang dilakukan Ibrahim? Berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati ya Allah. Hari ini aku telah menempatkan dari keturunanku, yaitu Ismail, biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu tempat lembah yang tidak ada tanaman apapun, inda baitikal muharram, yaitu dekat Baitul Muharram, itu Ka'bah, rumah engkau ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi kan, ya Allah, anakku, anak keturunanku ini aku tinggalkan di dekat rumahmu, yaitu di Baitul Muharram. Rabbana liyuqimus shalah, agar supaya mereka apa? Mendirikan sholat. Sholat itu adanya itu bukan sejak zaman Nabi Muhammad, itu perlu diketahui ya. Sholat itu sejak Adam sudah ada sholat. Jadi nama-nama kabutan sholat itu segala ritual, itu sejak zaman Nabi Adam sudah kunci segala sesuatu. Ya. Nek orang penting kurang mungkin sejak zaman Nabi Adam. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar supaya anak turunmu nanti mendirikan sholat di situ, di rumahmu. Faj'al afidatan, agar supaya orang-orang nanti ketika ada yang datang berbelas kasihan kepada anak saya, yaitu Ismail. Ya. Kemudian berdoa lagi, ya Allah, berikanlah rezeki anakku ini Ismail. Rezeki dari apa? Dari buah-buahan. Minas samarati la'allahu yashkurun, agar supaya mereka menjadi hamba yang bersyukur. Nah itu baru sampai kepada apa? Ismail gitu. Baru tentang masalah air Zam-zam, baru pengetahuan tentang asal usulnya Ka'bah. Kalau dari membahas masalah mengenai di Mina ya. Dan ini sudah tak singgung masalah Mina, orang udah melempar jumarah ini ngambil sandal jepit. Besok dari ini makanya kalau baru jelaskan oleh nanti pada episode berikutnya. Saat ini kalau jelaskan Ka'bah itu, Ka'bah itu isi nopo isinya? Mesti belum tahu liburan. Aku nanti kalau dari tak ada orang kan yang saya. Masuk ditakoi Ka'bah dulu apa loh? Saya tak ngerti. Tak misi-misi nih keluarga kalau rasanya ini. Padahal keluarga kalau rasanya itu keluarga ini yang bilang-bilang begini. Sisi katakan nggak cuma khusus ya. Orang tuh tak sembarangan kok. Ya, kajian itu. Ya loh. Kali saya
apa isinya? Makam. Itu bukan makam itu kuburan, makom. Makom itu artinya koma ya, qiyam, tempat berdirinya. Malah ini kalau Ka'bah itu kan ngomong kelapaan di situ, yang ngomong kelapaan itu. Dan itu kakinya Nabi Ibrahim ketika waktu itu mendirikan Ka'bah, merenovasi Ka'bah bersama Ismail. Sampai khususnya sampai jelebek, akhirnya menjadi sebuah peringatan, menjadi apa? Hijir Ismail semlengkong, makom Ibrahim jadi itu betul makam, kuburannya betul itu. Angkat tak didoain gitu ya. Kalau ketika pengen jawab, tekan sepeda ini Nabi Ibrahim kalau pas bilang tidak ada tidak ngerti. Kalau nggak ngerti berulang bisa kok. Oke. Ya, itu namanya apa? Makom Ibrahim. Sekarang kembali kepada Ka'bah yang di Baitul Ma'mur adalah tempat bagaimana Allah di situ membuat sebuah titik sentral untuk dilakukan sebuah penyembahan. Dilakukan oleh para malaikat di Baitul Ma'mur di langit. Nah, begitu di bumi Allah bikin memerintahkan Adam yaitu Ka'bah sejak adanya Nabi Adam bersama pengikut-pengikutnya. Tawaf semua di situ. Ya. Nah, sekarang zaman Nabi Adam orang rajin tawaf beribadah. Setelah Adamnya meninggal, ya, jadi kan menurut Adam betul, Adam itu turunnya di mana dulu? Di mana turunnya? Waktu di bumi itu di mana Belanda? Nek Siti Hawa itu di tempat itu di Jabal Rahman itu Siti Hawa. Jadi Siti Hawa itu duduk yang itu dodok, ya. Nek Adam itu di sebuah bumi di Arjen Ismuhu Hindi. Jadi kalau dalam kitab Akhbar Makkah, saya punya kitabnya itu Akhbar Makkah. Itu Nabi Adam diturunkan di sebuah wilayah namanya sekarang disebut Hindi, yaitu India. Nah dari situlah dia keluar Hawa mana engkau? Hawa juga keluar mana ada engkau di mana? Akhirnya ketemunya di Jabal Rahman. Nah, sejak pada zaman itu, sejak Nabi Adam sudah meninggal, akhirnya dakwah agama ibadah kepada Allah kan jadinya udah pada lama-lama surut kan? Surut ya. Ya ibadah sekarang gini, sekarang banyak kiai, wong rajin, merguru kiai, dikawal kiai, begitu kiai ini mati, mulai sidik-sidik males sholat, mulai males sedekah, mulai males apa-apa, suwe-suwe dalam ibadah, suwe-suwe menjadikan tradisi-tradisi yang bukan ibadah dijadikan ibadah. Jadinya berita-berita baru. Kan ngoten. Sama seperti zaman dulu. Zaman Nabi Adam itu ditegakkanlah ibadah kepada Allah, sholat, takarrub kepada Allah. Allahnya ya cuma satu, hanya satu. Dia yang menciptakan kita semua. Ya itu. Dan Allah yang lain. Tetapi setelah Nabi Adam meninggal, mulai penurunan nilai spiritual. Mulai orang pada menjauh, sampai akhirnya terjadi kekafiran. Yang nanti kalau tak rinci dari Adam sampai Iblis sampai Nuh itu kepanjangan. Langsung aja dari Adam sampai menuju Nabi Muhammad itu terjadi banyak pembelokan sehingga Ka'bah yang tadinya menjadi tempat tawaf dan ibadah menjadi tempat sesembahan berhala. Apa? Berhala. Akhirnya di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala pirang-pirang. Akhirnya disitulah mulai Nabi Muhammad membersihkan berhala itu. Tetapi sebelum Nabi Muhammad itu ada masa namanya Nabi Ibrahim tadi. Ibrahim juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi zaman Nabi Adam menuju ke Ibrahim membersihkan, ya, Ka'bah dibersihkan, dikembalikan menjadi tempat ibadah lagi kepada Allah. Begitu Nabi Ibrahim tinggal, sang anak turunnya meninggal semuanya, peribadahan kepada Allah turun nilainya menjadi menyembah kepada berhala lagi. Terus sampai Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan Allah lagi membersihkan Ka'bah lagi supaya kembali kepada Allah hingga hari ini. Betul ya? Itu seperti dengan kali ini di perjalanan itu. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita, dari dulu ya ada orang yang ngajak baik, gitu. Habis diajak baik, kabeh, baru itu sing ngajak udah meninggal, sekarang udah ketemu nek, menggono, gitu. Nah, setelah 500 tahun, 2000 tahun, Allah turunkan lagi seorang wali-walinya untuk meluruskan ajaran yang jauh itu. Oke. Habis itu diluruskan kembali kepada Allah. Terus zaman Nabi muncul lagi mengajak kepada Allah. Habis Nabinya meninggal, pelan-pelan orang kembali kepada kekufuran lagi. Terus begitu. Itu dunia mungkin kita semua. Jelas ya? Itu yang sebenarnya dunia itu modelnya macam ini. Ya, terkadang akhir terkadang lagi semua sampai hari ini terjadi. Jelas dari sini? Jelas ya? Kalau saya
berikan satu garis besar ya, ini karena saya nggak bisa panjang-panjang. Nanti kalau panjang tambah-tambah. Kalau tak berikan satu garis besar yang sangat penting, bahwa semua nabi-nabi di jagat raya ini kebanyakan itu turunannya dari Nabi Ibrahim. Jelas ya? Jadi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Karena terlahir dari Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat banyak, jumlahnya banyak. Nabi jumlahnya betul masalah. Ya, betul masalah dia kata minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Jadi nabi-nabi itu ada yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada juga nabi-nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Jelas ya? Aku kira mengolah sama nabi ini ya. Orang nabi sudah ditutup kan Nabi Muhammad juga. Tapi wali itu saya kata, ini kan udah wali kan? Penggantinya nabi zaman Nabi wali. Jadi keturunan Ibrahim itu muncul 3 induk yang sangat besar, yaitu Ismail, kemudian Ishak, kemudian yang satu lagi sudah Madian. Nah ini pelopor para nabi. Sing Nabi Ismail nanti menurunkan kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, gitu. Sing Ishak menurunkan Yakub. Yakub nanti akan menurunkan Isa sampai juga Musa. Musa itu membawa kitab namanya Taurat, Isa membawa kitab namanya Injil, Daud membawa kitab namanya apa? Zabur. Nah, jadi kitab-kitab yang terdahulu ini ada berapa kitab? Ya. Pertama yang paling tua kita apa sebenarnya? Zabur. Kenapa paling tua? Karena yang membawa Nabi Daud itu umurnya lebih awal. Di bawah Nabi Daud sudah Musa. Kenapa kita lihat? Kita apa? Taurat. Kemudian di bawah Nabi Musa apa kita lihat? Isa. Kenapa kita lihat? Injil. Kemudian di bawah Nabi Isa, Injil apa? Nabi Muhammad. Itu yang terakhir. Jadi orang Islam itu disuruh percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Jenengan harus percaya dengan Zabur, harus iman. Jenengan harus percaya dan iman kepada Taurat. Jenengan harus percaya dan iman kepada Injil. Ya. Tapi bukan Injil secara Injil kok. Injil secara Injil itu karangan Paulus. Ya. Waktu konvensi Nicea, itu di situ pertama kali namanya apa? Isa diangkat jadi Tuhan. Dulu Isa itu bukan Tuhan, Nabi, tapi diangkat dalam konvensi itu politik, urusan politik. Intinya Injil yang hari ini beredar di masyarakat itu bukan Injil yang asli. Jelas ya? Ini itu Injil karangan. Injil yang asli adalah Injilnya Nabi Isa pada zaman dulu yang sekarang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Jelas ya? Jadi isi daripada Al-Quran itu ada nilai-nilai Zabur, ada nilai Taurat, ada nilai Injil, ya, dirangkum semuanya, disempurnakan oleh kanjeng Nabi Muhammad dari Allah menjadi Al-Quranul Karim. Karena harus seperti sebelumnya, pulau ini gak ada Injil, kalau mau Injil tak pelajari. Pulau itu apa? Ayat Injil apa? Jangan ngerti apa? Ya. Tak pelajari. Kayak saya Ibrani dia tak pelajari, jadi mau sakit jelas tentang sana kan. Oke. Terus apa yang ada di dalam Al-Quran adalah kitab-kitab terdahulu dirangkum di dalam Al-Quran. Jelas ya? Pun tekan pilih untuk sentakal dulu bukan? Nah, bukan sambil nyemil sambil tak lanjut itu ditutup. Nanti dilanjutkan episode berikutnya mawar. Oke, betul ya? Nanti lah boleh ngomong sama api, jadi ngomongkan katanya. Nanti dia mau cap masuk itu nanti baru kamu seret. Apa pernah udah lama? Oke. Dan terus kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah kehidupan manusia sejak adanya Adam sampai hari ini niku lika-likunya adalah iman rusak, selalu begitu. Ya, zaman Nabi Adam iman dibangun kepada Allah. Setelah itu rusak, habis itu diperbaiki lagi oleh Nuh, habis itu rusak lagi, diperbaiki oleh Ibrahim, rusak lagi, diperbaiki zaman Ismail, rusak lagi terus sampai Nabi Muhammad. Nah, kanjeng Nabi Muhammad karena pengalaman melihat sejarah nabi-nabi zaman dulu rusak, akhirnya dikunci mati oleh kanjeng Nabi Muhammad. Wahai umatku, walaupun aku ingin meninggal
meninggal, selagi kalian memegang kitab dan sunnahku, kalian tidak akan tersesat dari jalan Allah. Jelas ya? Kitabullah wa sunnatu rasulillah. Jadi pegang Al-Quran erat-erat. Ya, Al-Quran dipegang, tekan Al-Quran, dimengerti, dipelajari, kemudian diimani dan dilaksanakan. Itu namanya Al-Quran. Ya. Kemudian sunnah Nabi itu bukan hadis, amun keliru. Nah, hadis itu kan apa yang dikatakan Nabi, yang ditulis itu namanya hadis. Tapi sunnah itu apa yang dilakukan oleh Nabi, jadinya itu sunnah. Ya, jadi kan apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti. Bagaimana dulu kan Nabi mengelola para sahabatnya di depan rumahnya, gitu. Kemudian sahabat-sahabat lain dalam binang kanjeng Nabi dan sebagainya. Masih banyak lagi. Jelas ya? Ada yang bertanya Pak? Soalnya terus terang, nek cerita tentang haji itu miniatur daripada kehidupan. Itu kesimpulan. Mulanya tengkong perlu mau haji, mulai tujuannya jadi resik. Ya, resik akhirnya, resik pikirannya. Jumlah kau haji sebujur dari pikirannya. Ini berarti hajinya lama bro. Berarti orang ngerti ya, hajinya kono, ngerti ini piknik betul itu. Oke. Jadi haji sak benar-benar haji itu merupakan miniatur dari sebuah kehidupan. Ya, digambarkan kehidupan sejak Nabi Adam sampai mati, sampai kok baru mati di wilayah mana, sok mlebu surga neraka itu digambarkan ke sebuah sinetron namanya haji. Betul loh. Oke.